Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Khair, NPM 18124428, ingin mempresentasikan mata kuliah metode tafsir dengan dosen pengampu Ibu Mardia Agustina, MPD. Baiklah, langsung saja kita mempresentasikannya, yaitu pendahuluan. Pada masa Rasulullah SAW hidup, para sahabat manakala menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat di dalam Al-Quran, mereka langsung bertanya kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawabnya dan memberikan penjelasan terhadap makna kandungan ayat tersebut. Penafsiran Al-Quran pada masa Rasulullah SAW adalah penjelasan secara langsung oleh beliau sendiri. Karena orang yang memahami Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Keadaan ini berlangsung sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian Israiliyat adalah berita-berita yang diceritakan oleh ahli kitab yang telah masuk Islam dan menceritakan mereka ahli kitab itu tentang para nabi dan umat-umat terdahulu, karena seringkali berita yang terdapat dalam Taurat dan Injil ini lebih terperinci jika dibanding dengan yang diberitakan Al-Quran. Penyusupan Israiliyat ke dalam tafsir melalui periodisasi periwayatan dan pengkodifikasian kitab tafsir. Ketika para tabi'in tidak mengkoreksi terlebih dahulu terhadap berita-berita yang mereka kutip dari para ahli kitab, padahal diantaranya terdapat berita yang tidak benar dan batil. Islam mempunyai 3 prinsip terhadap berita Israiliyat, yaitu membenarkannya jika berita tersebut sesuai dengan ajaran Islam selama tidak berhubungan dengan akidah dan hukum, menolak berita Israiliyat yang batil dan tidak berdasarkan yang kuat. Ada juga yang harus disikapi dengan mauquf, yaitu cerita Israiliyat yang tidak termasuk bagian pertama ataupun bagian kedua. Kemudian pembahasan. Kitab Taurat adalah kitab sumber pertama bagi kaum Yahudi, sedangkan kitab Injil adalah kitabnya kaum Nasrani. Apabila kita perhatikan dalam kitab Taurat dan Injil, maka akan kita dapati bahwa banyak juga mencakup cerita-cerita tersebut di dalam Al-Quran, khususnya yaitu kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Perbedaannya terletak pada secara umum dan terperinci. Maka Al-Quran apabila ingin mengisahkan salah satu dari kisah para nabi, misalnya, maka menceritakan dari segi lain yang tidak sama dengan kitab Taurat dan Injil. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara mendetail permasalahan kisahnya dan tidak disebutkan waktu kejadian, sejarahnya, dan tidak pula disebutkan orangnya atau pelakunya, karena faedah kisah-kisah dalam Al-Quran adalah hanya mengambil ibrah atau pembelajaran bagi kita semuanya. Kemudian macam-macam Israiliyat berdasarkan kebenaran dan tidaknya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Israiliyat yang benar atau sahih, dan yang kedua Israiliyat yang palsu atau doib. Kemudian contoh-contoh cerita Israiliyat yang benar dan yang palsu. Cerita Israiliyat yang benar yaitu seperti cerita Israiliyat yang membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Yang artinya wallahu alam, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi kabar peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama, artinya kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Di dalam kitab Ibnu Katsir, Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha bin Yasar bahwa ia bertemu dengan Abdullah bin Amr. Lalu beliau berkata kepadanya, beritahukan kepadaku tentang sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Abdullah berkata, baik, demi Allah, beliau tersifat dalam Taurat seperti sifatnya dalam Al-Quran, yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya bukan sebagai orang yang berperangai kasar dan bukan yang berwatak keras. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawanya sehingga dengannya ia meluruskan agama yang bengkok dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Dengannya ia membuka hati yang tertutup, telinga yang tuli, dan hati yang buta atau hati yang mati. Atau berkata, saya telah bertemu Wahab bin Munabbah, lalu saya menanyai tentang hal itu, maka tidaklah menyalahi satu huruf pun dalam menyifati sifat Nabi sebagaimana di dalam Taurat dan Al-Quran. Kemudian cerita Israiliyat yang palsu seperti legenda Gunung Qab yang mengitari langit dan bumi. Seperti yang saya kutip di jurnal Tarbiyah Islamiyah volume 5 nomor 1 tahun 2008, keluaran Januari 2015, yaitu Israiliyat yang dhaif ini adalah contohnya Israiliyat tentang lapas Qaf pada surah Qaf ayat 1 yang disampaikan oleh Ibnu Hatim dari ayahnya, dari Muhammad bin Ismail, dari Lais bin Abi Salim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang menyebutkan sebagai berikut. Di balik bumi ini Allah menciptakan sebuah lautan yang melingkupinya. Di dasar laut itu Allah telah menciptakan pula sebuah gunung yang bernama Qaf. Bumi di atasnya, di bawah diciptakan mirip seperti bumi yang jumlahnya 7 lapis. Kemudian di bawahnya lagi Allah menciptakan sebuah gunung yang bernama Qaf. Langit kedua ini ditegakkan di atasnya sehingga jumlah semuanya yaitu adalah 7 lapis bumi, 7 lautan, 7 gunung, dan 7 lapis langit. Nah, itu adalah cerita Israiliyat yang palsu seperti legenda Gunung Qaf ini. Sesuai literasi atau sesuai jurnal yang saya kutip tersebut. Menurut Hussein Az-Zahabi, macam-macam cerita Israiliyat itu terbagi menjadi 3, yaitu Israiliyat yang sahih, itu boleh diterima seperti nama guru Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Israiliyat yang dhaif yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, itu ditolak, tidak boleh diterima. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan, tidak didustakan, dan juga tidak dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohonginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Yang artinya, janganlah kamu membenarkan keterangan ahlul kitab dan jangan pula mendustakannya, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Seperti nama-nama Ashabul Kahfi, warna anjing mereka, tongkat Nabi Musa dari pohon apa, nama burung yang dihidupkan Allah kepada Nabi Ibrahim, nama sapi yang dipukul oleh Bani Israel, dan lain sebagainya. Itu adalah Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya. Kesimpulannya adalah Israiliyat adalah riwayat atau cerita yang didapat oleh
orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu berupa kisah atau cerita-cerita yang berkaitan dengan fakta-fakta sejarah keadaan umat pada masa lampau dan hal lainnya yang pernah terjadi pada para nabi dan rasul. Israiliyat digunakan dalam penafsiran dikarenakan ada kesamaan antara Al-Quran dengan Taurat dan Injil dalam beberapa masalah, khususnya yaitu mengenai kisah-kisah umat terdahulu, di mana dalam Al-Quran dikisahkan secara singkat dan ringkas, namun di dalam kitab-kitab sebelumnya dijelaskan secara panjang dan lebar. Sebagian contoh kisah yang dijumpai dalam kitab tafsir adalah perahu Nabi Nuh, tentang nama-nama Ashabul Kahfi beserta anjing mereka, tentang Ya'juj wa Ma'juj, Ratu Balqis di negeri Saba, dan kisah-kisah para nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daud, dan juga tentang Raja Zulkarnain, malaikat Harut dan Marut, tentang tongkat Nabi Musa, dan lain juga sebagainya. Israiliyat adalah berita-berita yang diceritakan oleh ahli kitab yang masuk Islam tentang para nabi umat terdahulu, karena seringkali berita terdapat dalam Injil lebih terperinci jika dibanding dengan yang diberitakan Al-Quran. Penyusupan Israiliyat melalui periodisasi dan periwatan dan pengkodifikasian kitab tafsirnya, ketika para tabi'in tidak mengkoreksi terlebih dahulu terhadap berita-berita yang mereka kutip dari para ahli kitab, padahal diantaranya terdapat berita yang tidak benar dan batil. Kemudian Islam seperti tadi mempunyai ajaran 3 prinsip, yaitu membenarkan dan juga menolak, serta tidak dibenarkan dan juga tidak juga ditolak. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.